Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya rangkum dari buku pengantar manajemen oleh R. Supomo yang diterbitkan pada tahun 2019. Baik, yang pertama itu definisi stepping menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu menurut Dr. Ulbar Silalahi, MA, dalam buku yang berjudul Pemahaman Asas-Asas Manajemen, bahwa stepping adalah suatu fungsi manajemen untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua itu menurut Dr. Malaya SP Hasibuan dalam buku yang berjudul Pengantar Manajemen, menjelaskan bahwa stepping atau pengisian jabatan adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong perusahaan. Yang ketiga, menurut Lathar Gulick berpendapat bahwa stepping adalah suatu fungsi manajemen berupa penyusun personalia pada suatu organisasi sejak merekrut tenaga kerja, pengembangan, sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Dari uraian di atas, jelas bahwa stepping adalah suatu fungsi manajemen yang mengelola fungsi tenaga kerja atau sumber daya manusia, mulai dari perencanaan sumber daya manusia sampai pemberhentian tenaga kerja pada suatu organisasi atau instansi tertentu. Asas pengisian jabatan atau stepping ini adalah penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat pula, sehingga para ahli manajemen menyebutkan bahwa the right man in the right place and the right man in the right job. Selanjutnya itu B, menjelaskan aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia mempunyai aspek 4 pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan untuk kebutuhan yang akan datang dengan memutuskan beberapa banyaknya manusia dengan keterampilan yang organisasi butuhkan. Yang kedua itu perencanaan untuk keseimbangan masa yang akan datang dengan membandingkan jumlah karyawan yang dibutuhkan terhadap jumlah karyawan yang sekarang diharapkan bertahan di organisasi yang mempengaruhi. Yang ketiga itu perencanaan untuk merekrut atau memberhentikan karyawan. Yang keempat, perencanaan untuk pengembangan karyawan mempunyai tawaran yang tetap atas personel yang berpengalaman dan kemampuan. Yang C itu pengadaan. Menurut Malayu Hasibuan, pengadaan atau procurement adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas sehingga efektif mengerjakan tugas-tugas harus dilakukan dengan cara analisis jabatan, uraian pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Yang D, penarikan. Penarikan adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Penarikan erat kaitannya dengan pemenuhan sumber karyawan atau sumber daya manusia atau sumber tenaga kerja yang dikenal sumber internal maupun eksternal. Yang E itu seleksi atau selection. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan organisasi atau perusahaan tertentu. Dasar seleksi adalah job untuk specification dari organisasi perusahaan yang bersangkutan. Adapun beberapa prosedur seleksi pegawai, yaitu yang pertama penerimaan lamaran, yang kedua seleksi administrasi, yang ketiga wawancara tahap awal atau wawancara pendahuluan, yang keempat seleksi pengetahuan umum dan skill, yang kelima tes psikologi, yang keenam tes kesehatan, yang ketujuh wawancara tahap akhir, dan yang ke-8 memutuskan diterima atau ditolak. Yang selanjutnya itu penempatan atau placement. Penempatan adalah kegiatan untuk menempatkan orang-orang yang telah lulus seleksi pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan uraian pekerjaan dan klasifikasi.
Fase penempatan ini juga diistilahkan dengan sosialisasi atau orientasi. Artinya karyawan atau pegawai mulai diterapkan ke polisi atau bagian yang terdapat lowongan pekerjaan. Selanjutnya, pelatihan atau training. Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi yang dengannya karyawan non-manajemen belajar tentang pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Adapun metode-metode pelatihan sebagai berikut. 1. On the job training, 2. Vestibule school, 3. Demonstration and example, 4. Apprenticeship training, 5. Simulation training, yang keenam classroom modis. Selanjutnya itu penilaian performa. Penilaian performa biasanya disebut juga penilaian kinerja. Pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Ada 10 sifat yang paling umum dinilai dari orang-orang yang memegang posisi pimpinan adalah: yang satu itu pengetahuan akan haknya, yang kedua kerjasama, yang ketiga inisiatif, yang keempat kuantitas hasil pekerjaan, yang kelima menunjukkan pandangan yang baik, yang keenam itu kepemimpinan, yang ketujuh pengetahuan serbaguna, yang kedelapan planning and organizing, yang kesembilan itu kesehatan, dan yang kesepuluh itu kesetiaan. Sementara itu, sesuai peraturan pemberdayaan aparatur negara atau Menpan Republik Indonesia, penilaian performa pegawai negeri sipil atau PNS bidang edukatif kependidikan maupun non-edukatif ditetapkan penilaian setiap tahun, sekali pada akhir Desember pada tahun itu juga. Adapun kriteria penilaiannya terdapat 8 pokok item, diantaranya yang pertama itu loyalitas atau kesetiaan, yang kedua prestasi kerja, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat itu ketaatan, yang kelima kejujuran, yang keenam kerjasama, yang ketujuh prakarsa, yang kedelapan itu kepemimpinan. Selanjutnya itu yang terakhir ada pemberhentian atau separation. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi atau perusahaan. Pemberhentian hubungan kerja atau PHK ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontak kerja habis, peraturan perburuhan, pensiun, meninggal dunia, dan lainnya. Pemberhentian ini didasari oleh peraturan pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, P4D atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Kedudukan di Daerah, P4P Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat kedudukannya di Jakarta. Keputusan pengadilan atau pasal 1603 ayat 1 KHUP, pemberhentian ini berhubungan erat dengan status karyawan yang bersangkutan, baik karyawan yang berstatus karyawan kontrak, karyawan tetap, karyawan harian lepas, atau karyawan honorer, atau karyawan percobaan, dan lain-lain. Oke, baik, sekian rangkuman dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga rangkuman yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk saya sendiri dan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.